Hari ini kita mau sama-sama ibadah online lagi ya. Sebelum adik-adik memulai ibadah, yuk kita sama-sama persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Kita mau sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Nah, tempat yang adik-adik gunakan untuk beribadah itu juga penting loh, agar adik-adik bisa semakin siap beribadah. Gunakan ruang keluarga atau ruang tamu atau ruang duduk bersama ya. Tapi jangan menyalakan televisi ya, agar tetap bisa fokus ibadahnya. Selain itu, jangan sambil chattingan, selfie, atau bahkan tiktokan ya. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Baju yang adik-adik pakai juga mendukung loh untuk bisa lebih fokus beribadah pada Tuhan. Karena itu, yuk yang masih pakai piyama, ganti baju dulu yuk. Menggunakan pakaian yang biasa adik-adik pakai kalau beribadah di gereja. Videonya boleh loh di pause dulu. Nah, mama, papa, oma, opa, cici, koko, dede, atau saudara yang ikut beribadah juga, yuk sama-sama persiapkan hati dan bantu adik-adik untuk fokus beribadah. Bantu adik-adik dengan cara tidak mengobrol atau bahkan ngemil ya. Adik-adik juga jangan ngobrol atau ngemil ya. Kita mau sama-sama menghormati dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah Minggu Victory Kids. Ketemu lagi bersama Kakak Endah ya di ibadah online. Tapi sebelumnya Kakak undang dulu kalian semua untuk bangkit berdiri yuk. Tapi masih ada tuh yang duduk, yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Pinter ya. Sebelum kita mulai ibadah ini, adik-adik ingat ya, selama ibadah nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil main, nggak boleh lari ke kanan ke kiri ya. Harus berdiri dan duduk manis ya pada saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami sebentar lagi akan memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, Engkau beracara di setiap kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, masih semangat? Masih dong ya, soalnya baru juga mulai ya. Tapi sebelumnya tangannya ke samping dulu. Udah, ke depan, ke atas, ke samping lagi, ke depan lagi, kakinya sambil goyang-goyang, ke atas, ke samping lagi. Kita mau angkat satu buah pujian, firman Tuhan ada di hidupku ya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau
angkat lagu pujian yang kedua, Setinggi-tingginya Langit ya, pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi lebih semangat ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, tadi lagunya dibilang setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Biarpun kita ibadah online, tapi kakak yakin dan percaya kita tetap bersuka cita ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik tetap berdoa kalau bangun pagi dan tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kakak Enda dan semua tante-tante guru-guru sekolah minggu udah rindu ketemu lagi bareng kalian. Kita doain semoga COVID ini segera berlalu ya, dan kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau angkat sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik jangan lagi ada yang main-main ya. Semuanya sikap berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Adik-adik semuanya lipat tangannya sambil tutup matanya ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan setengah suara. Jangan lagi ada yang buka mata ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dengan Tante di sini ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus urapi kami, pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberitakan firman-Mu, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak,
Tante punya gambar ini. Inilah gambar hati ya. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Amsal ada tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi dari hati seseorang terpancar kehidupan. Ya, ada hatinya yang baik, ada hatinya yang jahat. Nah, semuanya terpancar. Tapi kata firman Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Nah, kenapa kita harus memiliki sikap rendah hati? Ini artinya, kalau rendah hati itu adalah bahwa kita mengakui setiap usaha yang kita lakukan atau yang kita capai semata-mata bukan dari kekuatan kita, tetapi itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Misalnya kita memiliki kendaraan, kita memiliki harta yang berlimpah, kita memiliki prestasi yang baik, atau apalagi banyak ya. Nah, itu bukan semata-mata karena kerja keras kita, tetapi kita bekerja keras, tetapi semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, anak-anak, ciri-cirinya kalau orang yang memiliki rendahan hati itu tidak sombong ya. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya, lalu menghargai pertolongan Tuhan dan juga orang lain atau sesama. Lalu selanjutnya apalagi? Tidak berpikir lebih tinggi atau lebih kaya atau lebih pintar atau lebih baik dari orang lain atau lebih suci dari orang lain ya anak-anaknya. Nah, itu orang yang rendah hati. Lalu apalagi? Mau menerima nasihat atau masukan dari orang lain ya. Kalau kita dinasehatin, kita terima. Atau kalau kita ada berbuat hal yang tidak baik, lalu ada orang yang mengatakan itu tidak benar, seharusnya melakukan hal yang seperti ini, kita mau menerima. Itu orang yang rendah hati. Lalu apalagi? Taat pada aturan ya, mau diatur. Itu orang rendah hati. Nah, mengapa kita harus rendah hati anak-anak? Ada sebuah firman di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan mengatakan, ya, udah siap semua? 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita ulangi lagi yang bagian B-nya ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau ada yang rendah, berarti ada juga yang tinggi. Nah, yang rendah hati itu tadi ciri-cirinya. Ada juga yang tinggi hati. Tinggi hati itu kebalikannya, yaitu orang yang sombong. Nah, Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan menentang orang-orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, anak-anak mau kan dikasihi oleh Tuhan? Ada sebuah contoh cerita di dalam Alkitab. Suatu hari Tuhan Yesus di dalam Lukas ini ya, di dalam Lukas tertulis, suatu hari Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya tentang orang yang tinggi hati dan yang rendah hati. Ada dua orang ini, yang satu orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini pada waktu kalau di Israel, orang Farisi adalah orang-orang yang selalu dianggapnya mereka itu orang yang suci, orang yang saleh, orang yang selalu berbuat baik. Ada sekelompoknya mereka yang rajin beribadah dan mereka menguasai kitab suci. Jadi mereka merasa bahwa diri mereka benar. Yang kedua, orang Farisi, orang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah seorang yang bertugas memungut pajak kepada masyarakat. Nah,
Masyarakat itu dimintai uang sebagai kewajibannya untuk setor kepada negara, namanya pajak, ya. Orang-orang pada waktu itu tidak suka kepada pemungut cukai, dan pemungut cukai ini dikatakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Nah, suatu hari pemungut cukai ini dan juga orang Farisi ini pergi ke bait suci untuk mereka berdoa di sana. Nah, pertama orang Farisi ini berdoa. Kata Tuhan Yesus begini katanya. Ini perumpamaan Tuhan Yesus ya. Orang itu berdoa dengan mengatakan, Tuhan, aku adalah orang yang benar, aku adalah orang yang sudah berbuat baik, aku selalu memberikan persembahan perpuluhan, aku selalu berpuasa. Pas dia memuji-muji dirinya, aku selalu berbuat hal yang baik, tidak seperti orang itu pemungut cukai itu, orang yang berdosa. Nah anak-anak, dari perkataan-perkataannya itu jelas bahwa orang Farisi ini adalah seorang yang sombong. Lalu yang kedua katanya, datanglah pemungut cukai ini, dia dengan kerendahan hati dia bilang, ya Tuhan kasihanilah aku adalah manusia, orang-orang yang berdosa di hadapanmu, aku mohon ampun. Nah anak-anak, apa kata Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah lebih berkenan kepada orang yang rendah hati tadi. Yang mana? Ya tentu yang pemungut cukai tadi, ya. Jadi Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Apalagi dia setelah sombong, dia mengejek orang lain dalam doanya. Tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, Tante percaya bahwa kita semua tidak berbuat hal seperti ini. Tapi kita adalah orang-orang ingin belajar memiliki kerendahan hati. Ya, nah, tadi ciri-cirinya orang yang rendah hati adalah tidak sombong. Lalu apalagi? Mau menerima masukan, mau menerima nasihat. Kalau orang tua atau orang yang lebih tua menasehati, kita mau, ya, dinasehati, kita mau menerima, mau nurut. Lalu tidak berpikir lebih tinggi, aku kan lebih tinggi, aku lebih tua, aku lebih cantik, aku lebih kaya. Dia apa? Lebih rendah dari aku. Tidak boleh. Walaupun mungkin kita memiliki harta yang banyak, kita lebih pandai, tidak boleh. Tuhan, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu apalagi? Kita taat pada aturan, ya. Hari-hari ini banyak aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus pakai masker, tidak boleh berkerumun, harus cuci tangan, ya. Tidak boleh pergi-pergi karena ada penularan virus. Itu adalah aturan yang diberikan oleh pemerintah. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang penurut? Tentu, karena kita ingin selamat terhindar dari penyakit. Nah anak-anak, cirinya kalau kita orang yang rendah hati, menghormati aturan. Aturan apapun, di mana kita melakukan kerendahan hati ini? Di setiap tempat, di sekolah, di gereja, di rumah, di lingkungan tempat kita bertetangga, ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Anak-anak, ada satu firman yang merupakan janji dari Tuhan bagaimana kalau kita memiliki kerendahan hati. Amsal 22 ayat 4 ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa ya anak-anak. Ganjaran itu seperti upah ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuh luar biasa sekali. Lalu ada dalam Amsal 18, tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ayat hafalan hari ini adalah Amsal 22 ayat 4. Ya, Amsal 22 ayat 4 kita baca lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita mau pilih yang mana? Tentu kita memilih yang rendah hati.
Sebab apa? Tuhan Yesus juga memiliki kerendahan hati. Dia Tuhan yang mau turun dari surga. Ya, Allah sendiri mau sama dengan manusia. Dia mau merendahkan dirinya di kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, ya. Dia mau melewati kesulitan, kesengsaraan karena dia mengasihi umat manusia. Kalau Tuhan sendiri sudah mau merendahkan dirinya dengan rendah hati nurut kepada kehendak Bapa, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Ya anak-anak, ingat, milikilah kerendahan hati. Kita mau belajar rendah hati dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi ayat hafalannya Amsal 22 ayat 4. Ya, amin untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa lagi. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang rendah hati. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami menjadi kesaksian. Tuhan dipuji, dimuliakan melalui hidup kami. Berkati kami, pimpin kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami. Tuhan yang beri kesehatan, Tuhan yang melindungi kami, seluruh keluarga dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya.